Oke, saya share screen dulu sebentar. Oke, apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Oke ya. Ini ya muncul ya slide-nya ya. Iya, Pak. Mudah muncul. Oke, baik. Nah, hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan proposal proyek akhir ya. Kita ada proposal proyek akhir itu nanti teman-teman yang PJJ yang reguler maupun yang RPL ya, bahwa di akhir semester ini itu nanti akan diadakan sidang proposal proyek akhir, gitu ya, sidang proposal proyek akhir. Nah ini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di sini di kalender akademik, ya ini kita perkuliahan semester gasal itu kita laksanakan mulai tanggal 21 Agustus kemarin ya, sampai pekan 1 dan pekan 2, sorry. Jadi mulai 21 Agustus kemarin ya, nanti berakhir di sekitar bulan Desember ya, di 16 pertemuan ke-16 itu nanti di bulan Desember. Nah, kemudian nanti di sini ini ya, kalau di kalender akademik kalau kita lihat tanggal 11 sampai 15 Desember ini ada ujian PA ya. PA2 maksudnya ya, proyek akhir ya. Kemudian ada yang progres PA ya, dan ada ujian SPPA ya. Nah, nanti jadwalnya ini nanti akan menyusul kapan gitu ya, pastinya kan ini antara tanggal 11 sampai tanggal 15 ya. Antara 11 dan 15 ini nanti akan dilaksanakan ujian SPPA. Nah, nanti untuk tanggal pastinya kapan ya, itu nanti akan kita informasikan lebih lanjut gitu ya. Ya mungkin nanti akan kita buatkan grup khusus ya untuk yang SPPA ya, supaya nanti terkait dengan informasi yang ada yang berhubungan dengan sidang SPPA ini bisa kita informasikan secara menyeluruh gitu ya, tidak ada yang tertinggal satupun ya. Karena di mana di PENS ini nanti unik gitu ya. ada SPPA, ada progres PA, kemudian ada PA2 yang nanti ini mungkin agak kita perlu mengadakan sosialisasi lagi gitu ya untuk ujian PA2 ya, karena ini sistemnya mungkin berbeda di banyak perguruan tinggi gitu ya. Jadi di PENS ini agak unik gitu ya dalam pelaksanaan sidangnya. Oke, tapi kita fokus ke yang SPPA dulu ya. Bagaimana nanti di tanggal 15 Desember, 11 sampai 15 Desember ini kita siap mengikuti sidang proposal proyek akhir gitu. Nah, jadi ini tahapan umumnya ya, teman-teman nanti di yang RPL ya, itu ada 3 semester biasanya ya, dari ada proposal ya, kemudian nanti semester berikutnya ada PA1, di semester berikutnya PA2 baru teman-teman nanti bisa yudisium ya. Dan ini tidak bisa lepas satu sama lain gitu ya. Tidak bisa ya. Jadi urut setelah proposal, terus PA1, baru PA2. Nah, hari ini kita fokus ke proposalnya dulu. Oke, proposal proyek akhir. Ya, terminologi saya rasa tidak perlu kita bahas ya. Sudah jelas ya, singkatan-singkatan SPPA itu adalah seminar proposal ya. Kalau PPA ya proposal, kalau PA proyek akhir dan seterusnya. Saya rasa sudah familiar semuanya. Kemudian, nah, di FRS-nya teman-teman yang mengambil FRS ya, yang mengambil FRS untuk SPPA atau seminar proposal proyek akhir itu muncul ya, dan di situ tertulis mungkin nama dosen pengampunya saya gitu ya, benar enggak? Benar, Pak. Atau tertulis siapa di situ dosen pengampunya?
Biasa ya. Nah, jadi ya memang itu otomatis ya, otomatis di-set salah satu dosen yang mengurusi administrasi di prodi ya, bisa kaprodi ataupun sekprodinya. Tapi di situ kita tidak ada kelas ya. Catatan ini memang tidak ada kelas ya. Tapi di situ ada penanggung jawab untuk kegiatan gitu ya. Jadi nanti di semester ini insya Allah nanti saya dan Bu Ari nanti akan memandu teman-teman untuk pelaksanaan sidang proposal proyek akhir ya. Tidak ada kelas, tapi nanti tiba-tiba di akhir semester itu nanti ada sidangnya gitu ya. Oke, kemudian nanti akan kita buatkan grup SPPA ya, khusus yang mau SPPA supaya nanti tidak hanya dari mahasiswa RPL tapi yang mahasiswa D4 reguler juga bisa join di situ untuk mendapatkan informasi terkait SPPA yang up to date bagaimana gitu ya, persiapannya dan lain sebagainya gitu ya. Semuanya nanti wajib join ya. Nanti akan kita buatkan. Kemudian setiap mahasiswa harus mengikuti tahapan proposal PA jika ingin lulus mata kuliah ya. Jadi nanti ada tahapan-tahapannya ya. Jadi ada tahapan-tahapannya, tidak langsung ujuk-ujuk nanti di akhir semester tiba-tiba sidang gitu ya. Tapi ada tahapan-tahapannya yang hari ini nanti akan kita paparkan gitu ya. Kemudian semua instruksi dan koordinasi nanti akan melalui grup WA ya. Jadi tidak ada yang private message langsung ke koordinator ya. Jadi langsung lewat grup semuanya supaya semua informasi yang kita sampaikan itu bisa nyampe ke teman-teman ya. Bisa jadi nanti permasalahan yang satu ya itu juga sama dengan permasalahan teman-teman yang lain. Kemudian nah di sini koordinator ya atau yang memandu jalannya SPPA ini kebetulan adalah Sekprodi ya, saya sendiri ya. Kemudian mungkin nanti kalaupun ada yang membantu ya nanti akan kita gabungkan di grup menyusul gitu ya, karena masih belum ada informasi ya. Nanti yang memandu jalannya sidang maksudnya ya, ketua sidangnya siapa dan sebagainya itu nanti biasanya ada dosen lain yang membantu saya dalam pengurusi untuk kegiatan pelaksanaan ya. Tapi untuk persiapannya ini nanti akan kita pandu. Kemudian segala informasi lebih lanjut akan di-share melalui grup WA dan ketidaktahuan informasi ditanggung oleh mahasiswa itu sendiri ya. Jadi tolong segala informasi yang ada di grup ya, meskipun sampean tidak menjawab di grup ya, tapi tolong informasinya itu diperhatikan ya. Karena bisa jadi nanti informasinya itu misalkan dalam tanda kutip agak sedikit mendadak gitu ya. Contoh dalam kasus di sini misalkan kita pelaksananya 11 sampai 15 Desember di kalender akademik gitu ya. Nah, ini patokan awal kita ya. Tapi misalkan ternyata pelaksanaannya diundur tanggal 20 misal ya. Misal tanggal 20 Desember pelaksanaan. Ya itu bisa saja terjadi gitu ya. Dan itu nanti informasi itu akan kita sampaikan lewat grup WA ya. Contohnya seperti itu. Atau misalkan dari antara tanggal 11 sampai 15 ini misalkan kita laksanakan di tanggal 13 gitu ya. Dan itu akan kita sampaikan lewat grup WA. Mungkin informasi itu akan kita sampaikan di tanggal 10 Desembernya. Misal ya, 10 Desember kita sampaikan informasi itu. Ya, jadi teman-teman harus siap gitu ya. Harus siap. Makanya jangan sampai tertinggal. Nah, ini jadi patokan kita ya. Sampean sudah punya ancang-ancang ya. Ancer-ancer kira-kira tanggal berapa saya sidang dan apa yang harus kita persiapkan. Oke. Catatan ya, pastikan semua mahasiswa sudah atau telah mengambil mata kuliah proposal PA, pastikan FRS-nya sudah ada ya. Jika belum hubungi dosen wali, karena saya rasa teman-teman sudah ada semuanya yang join di sini. Saya rasa ini tidak ada masalah gitu ya. Kemudian nah ini ya, alur pengajuan proposal ya. Dari start ya, pengajuan judul dulu pertama ya. Pertama pengajuan judul ya, nanti ada judul kemudian ada sedikit deskripsi proposal proyek akhir ya. Jadi judul kemudian ada deskripsinya. Mungkin kalau yang dari alumni D3 Telkom ya mungkin sudah familiar dengan proses ini ya. Jadi sebelum pelaksanaan sidang itu teman-teman harus mengumpulkan deskripsi proposal proyek akhir ya. Jadi ada judul kemudian ada semacam abstrak begitu ya. Simple latar belakang, kemudian targetnya apa ya, tujuan akhir yang ingin dicapai apa, itu perlu dicantumkan di situ. Ya. Kemudian
Ya, itu nanti silakan dikumpulkan, nanti akan kita berikan link pengumpulannya juga untuk deskripsi PA ya. Kemudian nanti akan kita cek ya. Akan kita cek apakah judulnya itu relevan dengan prodi teknik telekomunikasi atau tidak gitu ya. Nah, kalau oke ya, nanti akan kita tentukan dosen pembimbingnya. Kalau tidak oke, akan kita revisi ya. Silakan teman-teman revisi itu gitu ya. Nah, kemudian dalam penentuan dosen pembimbing ya, dalam penentuan dosen pembimbing ini teman-teman dikosongi dulu ya. Nanti akan kita plot ya. Jadi prodi yang akan ngeplot teman-teman siapa dosen pembimbing yang akan membimbing proyek akhirnya teman-teman gitu ya. Jadi kita akan meratakan semua bimbingan dari dosen pembimbing ya. Karena memang ada batasan maksimal ya yang bisa dibimbing oleh seorang dosen pembimbing. Sehingga teman-teman di sini dari deskripsi proposal proyek akhirnya itu tidak perlu mencantumkan dosen pembimbing, nanti kita yang akan mencantumkan dosen pembimbing ya. Oke ya, jadi penentuannya dosen pembimbing itu dari prodi. Ya. Kalau nanti ini kemudian kalau sudah ditentukan oleh prodi nama dosen pembimbingnya, silakan teman-teman maju ke dosen pembimbing yang bersangkutan yang sudah ditetapkan oleh prodi ya untuk mendapatkan persetujuan bimbingan ya. Oke, ini saya oke dengan judul ini dan siap menjadi bimbingan saya, misalkan seperti itu ya. Nah, baru nanti teman-teman mulai melakukan bimbingan ke dosen pembimbing ya minimal 6 kali sebelum pelaksanaan sidang. Jadi kontak-kontak terus gitu ya. Karena mungkin bisa jadi dari judul yang teman-teman ajukan ya tidak 100% itu berkaitan dengan apa yang dikerjakan oleh dosen pembimbing ya. Misalkan dosen pembimbing itu punya sebuah riset penelitian A gitu ya. Kemudian teman-teman mengajukan penelitiannya itu proyek akhirnya itu adalah B ya. Itu nanti bisa jadi akan disesuaikan ya, sedikit disesuaikan dengan riset dari dosen pembimbing itu sendiri. Akan disesuaikan. Ya, sehingga perlu yang namanya bimbingan ya, perlu penyesuaian. Ataupun mungkin metode yang teman-teman ajukan misalkan ternyata sudah out of date gitu ya. Nah, itu mungkin perlu adanya bimbingan dengan dosen pembimbing ya supaya metode yang teman-teman ajukan itu bisa relevan ya. Relevan dan up to date. Oke ya, jadi ini proses alur awalnya ya. Dari teman-teman nanti mengajukan deskripsinya dulu, judul dan deskripsinya. Kemudian kalau oke kita ACC, nanti akan kita tentukan dosen pembimbingnya. Ya, baru teman-teman bisa mengajukan itu ke dosen pembimbing yang sudah kita tentukan, kemudian bisa melakukan bimbingan minimal 6 kali sebelum pelaksanaan sidang. Oke. Nah, ini kalau sudah oke semuanya, nanti di akhir semester dalam proses pelaksanaan sidang, ya nanti teman-teman wajib mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan untuk pelaksanaan sidang, ya. Misalkan lembar proposalnya, kemudian ada lembar persetujuan dan lain sebagainya ya. Kemudian mungkin diperlukan file presentasinya, mungkin juga diperlukan video presentasi karena proses pelaksanaan sidang kita dilaksanakan secara online gitu ya, karena PJJ. Ya mungkin diperlukan di situ nanti video presentasi sidang. Nah, itu silakan disiapkan gitu ya. Kemudian akan kita cek berkas-berkasnya, kalau oke dan lengkap teman-teman bisa mengikuti kegiatan sidang. Kalau tidak oke silakan dilengkapi gitu. Ya, ini pelaksanaan sidangnya. Oke. Nah, setelah nanti sidang ya pasti nanti ada revisi dari dosen penguji gitu ya. Penguji, revisi sampai semuanya ACC baru nanti teman-teman bisa nilainya bisa keluar dan bisa lanjut ke proyek akhir 1 di semester depannya. Oke ya, sampai di sini clear. Atau mungkin ada diskusi dulu. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Saya beri waktu mungkin 5 menit gitu ya. Kalau mau diskusi silakan.
Ada diskusi. Wah, Pak Ridwan. Silakan Mas. Ya, Pak Ridwan, saya izin tanya, berarti untuk pengajuan judul sampai ke pengumpulan berkas untuk maju sidang itu berarti terakhir bulan Desember ya, yang tanggal 15 tadi ya, Pak Ridwan? Bukan. Kalau deskripsi mungkin teman-teman sudah mulai menyicil bulan ini gitu ya. Oh. Karena nanti akan perlu kita ACC dulu nih. Dari deskripsi itu kita perlu meng-ACC dan kita tentukan dosen pembimbingnya, calon dosen pembimbing gitu ya. Jadi deskripsi mulai disusun bulan ini ya, segera gitu ya. Karena di bulan Desember itu sudah sidang dan teman-teman sudah harus fix gitu ya. Judulnya, kemudian metodenya dan lain sebagainya, ya itu harus sudah fix. Sehingga untuk deskripsi awal teman-teman harus susun mulai dari sekarang. Gitu ya. Oh iya Pak, betul. Oke, mungkin ada yang lain yang ingin ditanyakan. Belum ada? Pak Ridwan, ada satu lagi Pak Ridwan. Silakan. Kalau misalkan dari mahasiswa itu udah tanya langsung ke dosping pembimbingnya, bagaimana Pak Ridwan untuk mengenai dosennya, apakah beliau mau untuk jadi dosen pembimbing atau tidak gitu? Tapi sudah dikasih kayak secara umum gambarannya seperti ini, tapi belum disuruh untuk ngerjain apa-apa sebelumnya kayak gitu. Kalau sudah punya calon dosen pembimbing, dicantumkan aja, enggak apa-apa ya. Mungkin nanti akan kita lihat ya, karena kita modelnya akan pemerataan pembimbing gitu ya. Jadi tidak timpang satu dosen pembimbing bimbing 10 orang, enggak boleh gitu ya. Secara aturan itu enggak boleh. Maksimal satu dosen ada 4 ya. Nah, jadi nanti akan kita cek ya. Kalau misalkan satu dosen pembimbing ini nanti terlalu lebih, nanti akan kita konfirmasi ke dosen-dosen yang bersangkutan gitu ya. Mohon maaf karena Bapak sudah melebihi, ya ini akan kita lemparkan kemana gitu ya. Gitu. Berarti kalau misalkan kayak gitu, itu ya Pak Ridwan, berarti harus ganti judul, karena sebelumnya kan udah sama dosen yang ini, beliau udah punya kayak proyekan seperti ini, tapi ketika akhirnya di data beliau lebih jumlah kuotanya, berarti otomatis harus ganti judul dong kalau gitu dari Mas. Tidak harus ganti judul, tidak harus ganti judul. Tidak harus ganti judul Mas, judulnya bisa tetap. Cuma mungkin nanti perlu penyesuaian dengan dosen pembimbing yang baru gitu. Mungkin metodenya atau apanya ya silakan nanti diskusi sendiri dengan calon dosen pembimbingnya gitu ya. Oke Pak Ridwan, terima kasih banyak Pak. Nggak apa-apa kalau sebelumnya mungkin dari D3 sudah punya dosen pembimbing terus pengen melanjutkan risetnya gitu ya. Ditulis saja di situ gitu ya. Ditulis di situ nama calon dosen pembimbingnya siapa. Nanti akan kita pertimbangkan ya. Jadi prodi nanti akan mempertimbangkan, oh ini oke, bisa lanjut risetnya gitu ya. Oh ini mungkin perlu kita alihkan ya. Seperti itu Mas ya, kira-kira seperti itu ya. Tetap ditulis, kalau yang sudah punya tetap ditulis tidak apa-apa. Tapi nanti akan kita informasikan kalau misalkan itu perlu untuk diganti ke dosen pembimbing yang lain gitu ya. Oke ya, clear ya? Iya Pak, terima kasih Pak Ridwan. Oke, sementara kita lanjut dulu ya. Nah, karena sudah 5 menit ya, kita lanjut dulu. Nanti kalau ada yang masih punya pertanyaan bisa ditanyakan di sesi berikutnya ya. Nah, seperti ini ya, ada alur 2 ya. Tadi alur yang pertama ya, ini alur 2 ya. Misalkan sudah ada tawaran dari calon dosen pembimbing, tawaran judul gitu ya. Nah, ini juga boleh juga ya, tapi nanti tolong diinformasikan ke prodi ya. Sehingga nanti prodi mungkin akan lebih memprioritaskan bagi yang sudah punya calon dosen pembimbing gitu ya. Akan memprioritaskan
teman-teman bimbingan dengan calon dosen pembimbing yang sudah dapat tawaran judul sebelumnya gitu ya. Itu bisa jadi seperti itu. Tapi tolong diinformasikan. Dan itu nanti akan kita pertimbangkan lagi gitu ya. Apakah dosen yang bersangkutan kuotanya sudah penuh atau kan masih ada dan lain sebagainya. Dan itu nanti akan kita bantu sampaikan ke calon dosen pembimbing yang bersangkutan gitu ya. Terus, nah ini syarat judulnya ya. Syarat judulnya ya. Judul harus dalam keilmuan prodi teknik telekomunikasi. Ya. Seperti apa ya? Mungkin nanti ya teman-teman akan kami berikan referensi ya. Kalau yang dari prodi Telkom, D3 Telkom Pen, saya rasa sudah familiar, sudah tahu ya. Judulnya seperti apa saja gitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang lain dari RPL yang dari luar Telkom Pen ya, ataupun yang PJJ yang reguler ya. Nanti coba akan kita berikan contoh-contoh judul proyek akhir semester lalu ya. Silakan teman-teman bisa mengacu ke sana kira-kira apa yang bisa kita angkat ya sebagai judul penelitian di proyek akhir. Nah, ini seperti yang tadi kita sampaikan ya, mahasiswa dapat mengusulkan calon dosen pembimbing, tapi kita yang menentukan gitu ya. Prodi nanti akan menentukan. Ini kita yang menentukan ya. Kemudian pengajuan judul dalam bentuk file Word dengan isi yang sesuai ketentuan. Nanti akan kita share format deskripsinya seperti apa gitu ya. Yang bisa teman-teman upload ke Drive, nanti akan kita sediakan linknya. Ya, ini ya judul ya. Isinya ya kurang lebih seperti ini ya. Judul, ada deskripsi, terus metodologi ini tidak perlu detail ya. Tidak perlu sekali lagi karena ini masih deskripsi. Ini teman-teman tidak perlu detail, pokoknya ada judul, deskripsi, ya metodologi itu ya tidak terlalu rinci banget gitu ya. Contoh misalkan begini, contoh misalkan saya ingin membuat sebuah sistem monitoring misalkan ya. Sistem monitoring irigasi pertanian berbasis IoT, oke. Nah kemudian jelaskan deskripsinya sedikit ya, alat ini nanti akan bisa diimplementasikan di wilayah pertanian mungkin, atau di rumah saya, di desa saya ada seperti ini kasusnya, dan ini bisa perlu diimplementasikan sistem seperti itu gitu ya. Ya metodologinya misalkan mulai dari studi literatur, kemudian metode yang dipakai misalkan pakai fuzzy logic dan lain sebagainya, tapi tidak perlu detail, tidak apa-apa. Lembar persetujuan dosen pembimbing tidak perlu dulu ya, karena ini masih deskripsi. Nanti kalau deskripsinya itu sudah kita ACC dan teman-teman sudah kita tentukan calon dosen pembimbing, baru nanti teman-teman akan kita berikan form persetujuan dosen pembimbing gitu. Kalau belum nggak usah ya, cukup judul dan deskripsinya saja. Oke. Setelah deskripsi dikumpulkan Google Drive ya ini ya, nanti akan kita buatkan grupnya ya. Judul yang diajukan akan dicek oleh koordinator berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan. Jika belum ACC silakan merevisi sampai sesuai ketentuan. Daftar yang ACC dan belum ACC akan disampaikan via grup ya. Jadi nanti siapa yang judulnya mungkin kok kayaknya ini bukan Telkom banget gitu ya, kok nggak ke Telkom gitu ya, misalkan ternyata lebih ke arah manajemen misalkan, nanti mungkin perlu kita sampaikan ya, tolong direvisi ya. Nah untuk dosen pembimbing ini semuanya mutlak di prodi ya, nanti akan kita tentukan. Pengajuan proposal ke dosen pembimbing. Nah setelah nanti kita berikan nama calon dosen pembimbing, silakan teman-teman sampaikan itu ke dosen pembimbing yang bersangkutan gitu ya, untuk bersedia membimbing dengan topik tersebut gitu ya. Tapi kalau dirasa memang ketika sudah disampaikan ternyata dosen pembimbingnya itu, Mas mohon maaf mungkin pembimbingan saya sudah penuh yang di reguler atau apa gitu ya, tolong itu sampaikan lagi ke prodi gitu ya. Mungkin ada 1-2 calon dosen pembimbing yang mungkin tidak berkenan, tolong itu disampaikan ke prodi supaya prodi bisa menyampaikan itu ke calon dosen pembimbing. Jadi dalam hal ini konfirmasi koordinasi 2 arah gitu ya.
Jadi teman-teman ada kendala apa, sampaikan ke prodi, nanti prodi akan cari solusinya gitu ya. Intinya seperti itu sudah ya. Kemudian wajib bersikap sopan dan beretika ketika menghubungi dosen pembimbing ya. Tolong ya, ini tolong bahasanya tolong ditata betul gitu ya. Karena ini adalah bahasa WA, mungkin sampai menghubungi dosen pembimbing dengan WA ya, tolong bahasanya yang baik gitu ya. Bisa jadi karena tulisan itu ternyata menimbulkan efek terkesan tidak baik, itu sangat mungkin sekali gitu. Jadi tolong dicek benar-benar sebelum menghubungi dosen pembimbing gitu ya. Nah, sebaiknya pada saat jam kerja dan tidak pada hari libur ya. Persyaratan maju sidang SPPA. Nanti kalau sudah persiapan sidang ya, ini teman-teman disiapkan ini video presentasi berbahasa Inggris maksimal 10 menit ya, karena sidang kita ini berbasis online ya. Jadi diperlukan video presentasi ya, pakai bahasa Inggris maksimal 10 menit. Kemudian ada file presentasi ya, PPT-nya dalam bentuk PDF ya. Kemudian buku tugas akhirnya ya dalam bentuk PDF. Kemudian lampiran-lampiran yang relevan dengan topik yang diajukan gitu ya. Ini untuk persyaratan maju sidang ya. Sementara untuk saat ini mungkin teman-teman fokus di deskripsinya dulu ya. Ini nanti akan kita infokan lagi ketika mendekati hari H untuk sidang tugas akhir ya. Sementara teman-teman fokus ke deskripsinya dulu. Oke ya. Nanti ada persetujuan juga ya. Nanti untuk link pengumpulannya akan kita sampaikan lebih lanjut lewat grup ya untuk sidangnya. Ini juga teknis pelaksanaan sidangnya. Nah, uniknya lagi kalau di PENS ya, ini nanti untuk pelaksanaan sidang itu akan dikelompokkan ke dalam RG ya atau research group ya. Apa itu research group? Jadi sekelompok grup yang meriset, kelompok riset lah ya. Satu kelompok dosen itu mungkin risetnya bareng-bareng dengan topik-topik tertentu gitu ya. Nah, itu nanti kita juga akan mengelompokkan judul atau deskripsi proyek akhirnya teman-teman itu berdasarkan relevansi dengan research group yang ada gitu ya. Jadi kita punya beberapa research group ya, dan di situ ada Bapak Ibu dosen sebagai anggota dari research group itu sendiri gitu. Nah, Pak, bagaimana saya masuk ke dalam research group itu ya? Jadi pembimbing itu otomatis teman-teman masuk ke dalam research group itu gitu ya. Yang menentukan adalah satu dosen pembimbing utama ya. Dosen pembimbing utama. Ya, dosen pembimbing utama. Jadi yang menentukan teman-teman masuk di research group mana itu dilihat dari nama dosen pembimbing utamanya. Ya. Dosen pembimbing 1 ya. Kemudian nanti sidangnya ini dilakukan oleh RG-nya masing-masing ya. Jadi mungkin teman-teman model sidangnya itu nanti tidak bareng-bareng gitu ya, tapi dikelompokkan ke dalam lab RG-nya masing-masing ya, ke dalam lab research group-nya masing-masing. Dan mungkin bisa jadi jadwalnya itu bisa jadi nanti menyesuaikan dengan RG-nya masing-masing ya. Jadi tolong kalau teman-teman sudah oke calon dosen pembimbingnya, silakan minta untuk bergabung di grup RG gitu ya. Supaya segala macam informasi di situ ya teman-teman bisa dapatkan. Jadi selain informasi yang besar kita nanti akan kita koordinir, teman-teman juga silakan gabung di grup RG masing-masing setelah mendapatkan persetujuan dari calon dosen pembimbing. Ya. Karena mungkin misalkan tadi ya, kita dari prodi menetapkan sidangnya tanggal 13 Desember gitu ya. Ternyata di RG itu ternyata kok jadwalnya bertabrakan dengan jadwal yang reguler misalkan dan perlu digeser di tanggal 15. Nah, itu kewenangan dari RG-nya masing-masing gitu ya. Kewenangan dari RG-nya masing-masing ya. Jadi setiap RG itu mungkin nanti jadwalnya bisa sesuai dengan yang ditetapkan oleh prodi atau mereka bisa mengalihkan dengan tanggal yang berbeda gitu ya. Jadi informasi itu silakan
bisa didapatkan dari grup WA untuk RG masing-masing. Ya, ini uniknya di situ ya. Terus pengujinya nanti biasanya ada 2 dosen penguji dan didampingi oleh 1 dosen pembimbing. Waktu atau urutan maju sidang dapat berubah sesuai dengan situasi kondisi yang ada. Ini sesuai dengan RG-nya masing-masing ya. Sesuai dengan RG-nya masing-masing. Kemudian kalau mau sidang ini nanti akan kita sampaikan lagi ya. Teknis pelaksanaannya wajib mengenakan pakaian hitam putih, biasa ya, mempersiapkan PC dan jaringan internet karena sidangnya berbasis online. Mikrofon dan kamera harus dipersiapkan, wajib mencatat semua masukan saat sidang. Waktu dan teknis sidang akan disampaikan oleh moderator dan seterusnya. Ini teknis nanti akan kita sampaikan lagi mendekati hari H. Kemudian revisi setelah sidang, mahasiswa wajib merevisi proposal. Kemudian waktu revisi 1 minggu setelah sidang, hubungi dosen pembimbing dan penguji sesegera mungkin setelah sidang gitu ya, supaya tidak terlambat dalam pengumpulan proposalnya gitu. Nilai akan keluar apabila revisi telah selesai. Nah, proses revisi ini semuanya akan dilakukan lewat MIS ya. Silakan teman-teman bisa mengupload dokumennya lewat MIS, kemudian nanti apakah di situ diterima atau ditolak hasil revisinya itu bisa dipantau dari MIS. Jika sudah keluar nilainya, maka teman-teman bisa lanjut ke PA1 semester depan ya, bisa ngambil mata kuliah itu. Nah, ini adalah anggota RG ya. Jadi kita ada berapa ini? Ada 6 research group yang ada di Prodi Teknik Telekomunikasi ya. Jadi yang pertama ada RG Testi Group gitu ya. Telecommunication Support Technology for Easy Mobility ya. Ketuanya adalah Bu Oki Puspitorini, kemudian anggotanya ada Bu Nur Adi, ada Bu Hania, ada Bu Ari Wijayanti, ada Pak Milhan, ada Pak Arifin, ada Bu Nisa gitu ya. Kemudian labnya ada di JJ 305 ya. Biasanya kalau teman-teman pengen bimbingan ya ini bisa di lab JJ 305 di kampus. Kalau pengen bimbingan secara offline ya, bisa jadi nanti mungkin ada beberapa dosen pembimbing yang menginginkan bimbingan secara offline ya. Silakan teman-teman bisa menghubungi ke beliaunya ya. Kemudian RG yang kedua ada Wireless Communication Research Group ya. Ketuanya adalah Pak Puja ya. Kemudian anggotanya ada Pak Yudi ini sudah purna ya. Jadi ini enggak. Kemudian ada Pak Budi Aswoyo, Pak Akwan Saleh sudah almarhum, ini masih data lama. Bu Ida Anissa ini sekolah tugas akhir ini sudah purna. Nanti akan kita update kembali ya. Ada Pak Budi, ada Pak Anang Budi Karso, kemudian ada Bu Faridatun Nadhiroh ya. Faridatun Nadhiroh. Ya nanti akan kita update lagi, ini masih data yang lama ya. Tapi nama RG-nya tetap ya. Kemudian ada RG Mobile Network and Pervasive Computing ya, ketuanya adalah Bu Prima. Kemudian anggotanya ada Pak Zen ya, ada Pak Aris, ada Pak Radita, Bu Nihayat itu sama Bu Afifah. Kemudian berikutnya ada RG Underwater Vehicle and Communication ya, ketuanya ada Pak Nanang Syahroni, anggotanya adalah Pak Hari, kemudian ada Pak Joko, ada Bu Norma sama Bu Muna. Kemudian yang kelima ada Telecommunication Signal Processing ya, ketuanya adalah Pak Titon ya. Anggotanya ada Pak Tribudi, ada saya, kemudian ada Bu Rini dan ada Bu Mita. Kemudian yang keenam ada RG Mobile Communication and Security. Anggotanya ketuanya ada Pak Amang ya. Kemudian anggotanya ada Pak Amran, kemudian Bu Mike, Bu Reni, tapi Bu Reni ini juga merangkap di teknik komputer ya. Kemudian Pak ini sudah pindah ya, jadi ini enggak ya. Ini juga enggak. Oke. Oke. Jadi itu ya ke-6 RG yang ada di Prodi Teknik Telekomunikasi ya. Jadi teman-teman nanti akan masuk ke dalam RG-nya ini. Jadi tidak usah tanya lagi Pak, bagaimana saya daftar ke RG? Tidak perlu daftar gitu ya. Pokoknya sama ajukan deskripsi, kita carikan dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing yang pertama itu adalah berarti sama masuk di RG itu gitu ya, otomatis gitu. Oke,
Monggo sampai di sini kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Saya kasih waktu 5 menit untuk diskusi. Pak, apakah mungkin pembimbing 1 dan pembimbing 2-nya itu lintas RG mungkin ya? Misal ya, pembimbing 1-nya Pak Titon gitu ya. Kemudian pembimbing 2-nya misalkan Pak Joko gitu ya. Terus kita ikut RG mana Pak? Ya, Samen otomatis ikut RG-nya Pak Titon gitu ya. Karena sesuai dengan nama pembimbing 1. Berarti RG-nya Samen pelaksanaan sidangnya ada di sini. Ya. Jadi gitu ya, sesuai dengan pembimbing pertama. Atau misalkan pembimbing 1-nya Samen ada Pak Amran gitu ya. Pak Amran pembimbing 1, pembimbing 2-nya adalah Pak Nanang. Misalkan. Ya meskipun Pak Nanang ini sebagai ketua di sini, tapi karena posisi beliau sebagai pembimbing kedua, tetap teman-teman masuk di RG-nya Pak Amran ya, di RG Mobile Communication and Security. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke, silakan kalau ada diskusi silakan. Ada yang ingin didiskusikan? Cukup jelas ya? Pak, izin bertanya. Silakan. Pak, izin saya kalau semisal nanti seiring berjalannya waktu kita Ini kan topiknya misalkan di sini RG-nya terkait dengan underwater vehicle and communication gitu ya. Nah, bisa jadi mungkin Pak Nana akan mengarahkan gitu ya. Mas, boleh sistem monitoring IoT gitu ya. Monitoring sistem berbasis IoT boleh, tapi ini untuk underwater communication ya gitu. Jadi dialihkan gitu ya. Bisa jadi judul itu tidak merubah secara keseluruhan, hanya alihkan fungsinya. Kalau tadi fungsinya untuk monitoring di atas antara ini masih diarahkan sama Bapak untuk ke pengajuan judul berikutnya yang otomatis akan ada deskripsi daripada judul yang akan kami kumpulkan. Nah, itu semisal kami belum ada gambaran mengenai apa yang nanti akan kami persiapkan untuk ke persiapan proposal itu, kira-kira kami bisa konsultasikan ke siapa ya Pak ya? Mohon izin. Oke, jadi di sini teman-teman fokus dulu di bulan ini ya, di sekarang ini 1 judul kemudian 2 deskripsinya ya. Judul dan deskripsi itu jadi 1 Mas ya. Jadi sudah ada judulnya ya, sudah ada judul, sudah ada deskripsinya ya. Itu nanti silakan dikumpulkan ke prodi, kemudian prodi akan mengarahkan ke calon dosen pembimbing. Nah, silakan setelah itu Masnya atau teman-teman semuanya berkonsultasi ke calon dosen pembimbing yang sudah kita tentukan ya. Nanti isinya seperti apa, metodenya mungkin nanti perlu penambahan apa dan lain sebagainya, itu konsultasinya nanti ke calon dosen pembimbing sampai proposal itu tersusun dengan baik. Gitu ya. Siap, jadi Pak. Sampai sebelum sidang, sampai Masnya sudah berhasil menyusun proposal, itu konsultasinya nanti ke calon dosen
pembimbing. Gitu ya. Kalau di prodi hanya memeriksa judul dan deskripsi yang akan dikerjakan, rencana ya. Rencana yang akan dikerjakan. Kita periksa kalau itu relevan dengan prodi teknik telekomunikasi, nanti akan kita tentukan calon dosen pembimbingnya. Silakan selanjutnya masnya berhubungan langsung dengan calon dosen pembimbing. Gitu Mas ya kira-kira ya. Baik, terima kasih Pak. Oke. Silakan mungkin kalau ada yang lain. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Belum ada? Belum ada, saya next dulu. Oke, catatan ya. Segera usulkan judul dan deskripsi PA ya. Segera, nanti segera akan kita buatkan grup WA-nya, kemudian nanti segera akan kita buatkan link pengumpulannya. Ya. Progres proyek akhir 1 nanti aja ya, PA2 nanti aja. Apa ini? Sangat direkomendasikan ya, setiap mahasiswa wajib join di media sosialnya PENS ya. Wajib join ya, siapa tahu nanti di situ ada informasi-informasi yang penting ya, ada informasi lomba, beasiswa, aturan dan lain-lain yang sering di-share di media sosial langsung tanpa melewati prodi ya. Ya ini kalau umum ya, ini untuk umum ya, informasi umum terkait dengan kegiatan kampus ya. Teman-teman bisa join ke media sosialnya PENS gitu ya. Kemudian segala ketidaktahuan informasi adalah tanggung jawab masing-masing mahasiswa gitu ya. Karena hari ini sudah kita informasikan semuanya ya. Jadi kalau ada yang ketinggalan dan lain-lain, nah itu tanggung jawabnya masing-masing gitu ya. Bukan tanggung jawab prodi lagi ya. Terus kemudian sebagai seorang mahasiswa wajib menganalisis dan mencari solusi secara mandiri. Bertanya ke prodi apabila benar-benar tidak memiliki solusi ya. Jadi tolong ya, kalau ada permasalahan hal yang sepele, tolong silakan diselesaikan sendiri gitu ya. Misalkan Pak, saya ngerjakan tugas akhir, tapi saya tidak punya duit, ya urusanmu dewe ya. Tolong ya, tidak semuanya ini dilibatkan ke prodi ya. Tapi lek sampean wis mentok jedok baru ke prodi tidak apa-apa gitu. Ya, tolong dipilah antara masalah pribadi dengan masalah kampus gitu ya. Nah, di sini ada komtingan ya setiap angkatannya. Nah, setiap komting ini wajib menginformasikan segala informasi ke teman-temannya gitu ya. Jangan direkomendasikan komting join di grup komting ya, sudah ada ya, sudah join ya. Komting join di grup komting ya. Siapa tahu nanti di situ ada informasi-informasi yang diperlukan, yaitu bisa sampean share ke teman-temannya. Dan komting juga wajib mengingatkan ke teman-temannya untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan perkuliahan ya, baik SPPA, kemudian yudisium, kemudian informasi apapun ya, komting wajib menginformasikan ya. Kemudian satu hal lagi yang utama gitu ya, segera tes TOEFL teman-teman ya, karena ini nanti akan menjadi syarat lulus teman-teman ya, syarat lulus yudisium harus menyertakan tes TOEFL. Nilainya berapa lulusnya? 470 ya? 450 apa 470? 475. 475, 477 dah. 475 ya, silakan di aturan akademik ya. Artinya apa teman-teman yang RPL khususnya ini kan kurang berapa nih ya, 3 semester ya. Nah, sertifikat TOEFL itu berlakunya 2 tahun ya.
2 tahun atau 4 semester. Sehingga kalau teman-teman tes TOEFL-nya sekarang dan nilainya mencukupi, nah ini masih bisa berlaku gitu ya. Masih berlaku sertifikatnya. Ya. Karena ada kasus ya, ada kasus teman-teman itu sudah lulus semuanya, sudah oke, kuliahnya sudah oke, kemudian sidang tugas akhirnya sudah oke semuanya sampai finish, ternyata terkendala di TOEFL ya. Itu sampai yudisium nggak selesai-selesai TOEFL-nya. Nah, kan sayang gitu ya, bisa jadi molor 1 semester cuma gara-gara TOEFL kan. Eman kuliahnya sudah beres tapi terkendala di administrasi. Nah, tolong ya, ini tolong diperhatikan juga. Oke. Ada diskusi? Nggak ada? Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Cukup? Pak, izin kami boleh minta slide ini tidak Pak? Yang presentasinya Bapak. Boleh. Oh ya, siap. Nanti mungkin saya update dulu ya, kayak nama-nama RT dan lain sebagainya ya. Siap Pak. Oke. Nanti di grup saja, nanti saya buatkan grupnya, terus nanti teman-teman tolong di add grup-grup yang teman-teman yang lainnya. Karena saya tidak punya kontak semuanya, hanya beberapa yang mungkin masuk di grup kelas yang dengan saya gitu ya. Nanti tolong ditambahkan teman-teman yang lainnya ya. Oke, ada lagi mungkin? Atau cukup? Sudah cukup? Cukup ya? Oke, kalau cukup ya bisa kita akhiri ya. Salam sehat dan salam semangat untuk kita semuanya ya. Mudah-mudahan lulus 100% ya, lancar tanpa halangan suatu apa.